Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak soleh soleha. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak soleh-soleha, mari kita lanjutkan pelajaran kedua, yaitu pelajaran tema. Silakan anak soleh-soleha buka buku paket tema 4 halaman 59. Kita melanjutkan tentang tema 4 subtema 2 pembelajaran 3. Simaklah cerita gurumu. Dayu senang membantu ayah dan ibu di rumah. Dayu membantu ibu menyapu halaman. Setiap hari libur, Dayu juga membantu memasak. Nah, kita ayo diskusi. Kamu pasti senang membantu orang tua, bukan? Nah, kegiatan apa saja yang sering kamu lakukan? Besok atau hari Senin kita akan diskusikan di sekolah ya. Kegiatan apa saja yang sering kalian lakukan bersama ayah, bersama ibu. Baik, dilanjut halaman 60. Perhatikan contoh berikut. Isilah kegiatan lain yang belum ditulis di tabel. Nah, misalkan kegiatannya. Judulnya, aku senang membantu orang tua. Kegiatannya pertama, bangun pagi tepat waktu. Siapa yang sering bangun tepat waktu? Yaitu waktu pagi, sebelum subuh atau setelah subuh boleh. Diceklis sering tepat waktu ya. Siapa yang pernah merapikan tempat tidur? Sering, kadang-kadang, atau tidak pernah? Misalkan sering. Nah, kalau yang sudah sering merapikan tempat tidurnya sendiri, itu sudah bagus. Karena itu perbuatan baik, membantu orang tua. Nah, kalau yang masih kadang-kadang, kalian harus biasakan merapikan tempat tidurnya sendiri. Yang ketiga, menyapu halaman. Misalkan sering atau kadang-kadang. Bu, aku kadang-kadang karena aku biasanya habis belajar bermain. Nah, kalau kadang-kadang berarti diisi kadang-kadang. Nah, diisi seperti itu ya, seperti yang ibu contohkan. Lalu ada kegiatan lain selain membantu ibu masak, merapikan meja belajar, membantu apa lagi? Misalkan kegiatannya yang lain, boleh tulis 2 ya, kegiatan yang sesuai kamu lakukan, yang kamu lakukan. Baik, yang selanjutnya di sini kita membaca saja ya. Ayo membaca. Judulnya memasak bersama keluarga. Hari Minggu pagi, Dayu membantu ibu memasak. Ibu memasak sayur sop. Ibu mengambil 6 wortel dan 4 kentang. Ayah menyiapkan buah. Ada 10 apel dan 8 pisang. Dayu membantu ibu dan ayah. Dayu senang belajar memasak. Dayu senang melakukan kegiatan bersama orang tua. Nah, dari bacaan di atas, nanti Bu Guru akan tanya jawab. Misalkan, pada hari Minggu, Dayu ngapain di rumahnya? Nah, kalian lihat. Nanti insya Allah kalau tatap muka ibu tanya jawab ya. Atau kita tanya jawab bersama teman. Lanjut halaman 62. Ayo bermain peran. Kemarin ada percakapan tentang ungkapan permintaan tolong. Nah, di sini ada
ada juga Dayu dan ibunya, Dayu dan ibunya. Di sini kalian akan mempraktikkan nanti di depan kelas ketika tatap muka ya. Kita akan mempraktekkan ungkapan permintaan tolong. Ini juga ada contohnya tentang Dayu dan ayahnya. Nanti kita praktekkan lagi ya. Kita praktekkan cakapan dua orang. Lanjut kita bahas matematika. Halaman 64. Amati gambar di bawah ini. Tulislah banyak sayur dan buah sesuai gambarnya. Misalkan ini ada berapa? Ada 4. Wortel ada berapa? Ada 6. Terus pisang ada berapa? Ada 8. Buah apel ada 10. Nah, buatlah baris bilangan sesuai banyak sayur dan buah. Susun, lihat ya. Susun bilangan dari terkecil hingga ke besar. Ayo diskusikan. Kira-kira mana buahan atau sayuran yang paling kecil? Yaitu kentang, ada 4. Setelah 4, cari yang lebih kecil lagi, angka 6. Lalu yang kecil lagi, buah pisang 8. Lalu yang terakhir, buah apel 10. Berarti dari yang terkecil hingga terbesar, dari 4, 6, 8, dan 10. Nah, seperti itu ya cara mengurutkan baris bilangan dari yang terkecil hingga terbesar. Baik, nah ini ada lagi tugas untuk kalian. Buatlah baris bilangan sesuai banyak alat makan. Susun dari bilangan kecil ke besar. Seperti tadi ya, kalian cari angka yang paling kecil. Lalu kalian taruh di sini, urutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, ini juga sama, kalian kerjakan dulu ya. Kalian hitung cabai, terus bawang, dan lain sebagainya, bumbu dapur lainnya dihitung dulu, lalu disusun dari bilangan yang kecil ke besar seperti tadi, dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, ini dia kita berlatih. Tadi kita sudah berlatih menulis baris bilangan dari yang terkecil hingga terbesar. Amati bilangan di bawah ini. Kita amati ya. 1, 3, 5, 7. Susun alat sesuai pola bilangan tersebut. Nah, perhatikan arah gurumu. Nah, nanti disusun, berarti yang satu mana yang satu? Ada cari 1, benda 1, 3, 5, 7. Bisakah kamu menyusun alat dengan pola berbeda? Bisa. Nanti kalau tatap muka kita praktekkan di kelas ya. Kita menyusun benda-benda yang diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Baris bilangan ya, ingat baris bilangan. Nah, yang terakhir, ayo bermain peran. Ini dibaca saja ya. Nanti kita baca percakapan dua-dua di kelas. Ada yang menjadi ibu, ada yang menjadi Dayu. Ini adalah percakapan dengan teman, boleh ya, nanti dilakukan di sekolah.
Lakukan dengan santun dan percaya diri. Nah, pada cerita tadi, sebelum bermain keluar rumah, kalian harus meminta izin kepada ibu atau ayah. Nah, bersama siapa kamu bermain? Misalkan tulis bersama temannya, namanya siapa. Nah, ditulis di sini. Lalu nanti kita akan melakukan percakapan di sekolah. Baik anak soleh soleha, untuk tema hari ini kita evaluasi mengenai ungkapan permintaan tolong dan juga menghitung baris bilangan, mengurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Baik, cukup sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.